untuk think and rethink. Pikirkan dan pikirkan lagi, dan merenungkan. Apa yang harus direnungkan? Adakah sistem-sistem falsafah atau teori-teori politik usang yang tuan-tuan pakai itu membawa manusia lebih dekat kepada kebahagiaan dan kesejahteraan dan keamanan, ataukah membawa manusia lebih dekat kepada ketidakbahagiaan, ketidaksejahteraan, ketidakamanan, ketidakselamatan. Jadi ini Soekarno nyindir kita. Tiap hari kita ngomong politik, jadi Soekarno mengingatkan itu. Karena ini urusannya orang banyak, ya coba dicek deh, teori kita, filosofi kita masih bermanfaat nggak? Jangan kaku-kaku. Kalau nggak bermanfaat, ya ditinggal aja. Hari ini kan setiap orang merasa benar. Kubu A, kubu B, semuanya merasa benar. Sing pro Jokowi merasa benar, yang anti Jokowi merasa benar. Terus debat di TV, terus kalian ikut marah-marah. Yang debat di TV disangoni, kalian yang marah-marah nggak dapat apa-apa. Apa sih merdeka itu? Sejak pagi tadi sampai hari ini di WA kan banyak sekali yang teriak-teriak merdeka. Apa sih merdeka itu? Oke, bismillah kita belajar. Malam ini mungkin saya banyak ngutip-ngutip aja dari di bawah bendera revolusi. Mungkin agak acak, nggak kayak biasanya. Pokoknya yang menurut saya inspiring tak ambil dari di bawah bendera revolusi itu. Buku tebal yang isinya sekitar 61 tulisan-tulisannya Soekarno yang ditulis mulai tahun 1926 sampai 1941. Belakangan jadi 2 jilid. Meskipun aslinya sebenarnya ya 1 jilid itu, cuma jilid kedua isinya pidato-pidato Bung Karno waktu jadi presiden. Genrenya ada fase-fase awal tulisannya Soekarno itu kelihatan Marxisme sosialismenya, fase-fase kedua sangat terasa Marxismenya, dan tulisan-tulisan akhir kelihatan banyak ngomong tentang Islam. Meskipun Soekarno sendiri tidak pernah mondok, dia belajar Islam dari diskusi dan debat sama teman-temannya, termasuk beberapa tokoh muslim. Oke, petian pertama. Ini Soekarno mengingatkan kita semua, baik yang tokoh maupun tidak tokoh, tentang ihwal mikir dan ideologi. Katanya Soekarno, dia mengingatkan, itu tak kutip apa adanya, ejaannya masih ejaan lama. Jadi Y pakai J, kalau J pakai DJ, yang lain sama. Sekali lagi, kepada seluruh umat manusia, kepada pemimpin-pemimpin di semua negara, kepada pemikir-pemikir semua bangsa, saya anjurkan untuk think and rethink. Pikirkan dan pikirkan lagi, dan merenungkan. Apa yang harus direnungkan? Adakah sistem-sistem falsafah atau teori-teori politik usang yang tuan-tuan pakai itu membawa manusia lebih dekat kepada kebahagiaan dan kesejahteraan dan keamanan, ataukah membawa manusia lebih dekat kepada ketidakbahagiaan, ketidaksejahteraan, ketidakamanan, ketidakselamatan.
Jadi ini Soekarno nyindir kita. Tiap hari kita ngomong politik di TV itu mulai pagi jam 5 itu sudah debat politik. Sampai malam jam setengah 12 itu ILC belum bubar. Debat politik. Hasilnya apa? Dengan semua teori politik, filosofi politik itu kita tambah bahagia, tambah tentrem, apa tambah sumpek, apa tambah ruwet. Kita tambah sejahtera, apa nambah musuh. Jadi Soekarno mengingatkan itu. Karena ini urusannya orang banyak, ya coba dicek deh teori kita, filosofi kita masih bermanfaat nggak? Jangan kaku-kaku. Kalau nggak bermanfaat, ya ditinggal aja. Hari ini kan setiap orang merasa benar. Kubu A, kubu B, semuanya merasa benar. Sing pro Jokowi merasa benar, yang anti Jokowi merasa benar. Terus debat di TV, terus kalian ikut marah-marah. Yang debat di TV disangoni, kalian yang marah-marah nggak dapat apa-apa. Tiwas mangkel. Oke, itu yang terjadi hari ini. Maka katanya Soekarno, maka datanglah saatnya sekarang ini kita mengadakan introspeksi, melihat ke dalam secara sungguh-sungguh. Ini hampir semua penceramah, hampir semua motivator selalu ngomong introspeksi. Kalau di agama muhasabah, tapi jarang orang mau praktek. Introspeksi itu melihatnya ke dalam. Kita selama ini selalu melihat keluar, selalu membaca keluar. Padahal yang lebih penting itu membaca ke dalam. Karena dengan paham siapa diri kita, apa isi kita, kita enak kalau mau berekspresi keluar. Orang yang tidak kenal dirinya, dia tidak akan kenal Tuhannya, juga tidak akan kenal lingkungannya. Kalau kamu tidak jelas posisimu apa, siapa kamu, cirimu apa, kamu bingung loh. Kalau kamu ngerti pemarah misalnya, kok punya temen nek ngomong nyelekit, ojo jedak-jedak konco sing nyelekit, aku gampang tersinggung ya. Kan ngerti posisi. Kalau kamu orangnya mudah tersinggung, ya jangan deket-deket teman yang gampang menyinggung. Kalau kamu A, ya jangan deket-deket orang yang punya ciri anti A. Oh, itu kan enak. Untuk ngerti itu, introspeksi, melihat ke dalam, muhasabah, ngomentari yang di luar kita itu gampang, tapi ngomentari yang di dalam itu susah. Selama ini kita lebih canggih untuk ngomentari keluar, sementara untuk yang ke dalam kita tidak ngomentari, tidak bahas, tapi justifikasi. Kadang-kadang ngerti jelas-jelas salah pun dicariin dalil biar benar. Ya kan? Wis oke, contoh nih. Nyontek aja kan nyari dalil kan. Wah, nyontek gitu kan. Nggak apa-apa Pak, ini birrul walidain Pak. Dengan nyontek kan saya bisa lulus cepat Pak, nilainya bagus, orang tua senang. Wah, itu perintahnya Allah itu. Ya kan? Bohong aja kan kadang kalian, ini kan urusan tidak penting Pak, bohong-bohong dikit juga tidak apa-apa, kan justifikasi. Oke, itu berarti apa? Kamu kehilangan daya kritis terhadap dirimu sendiri, padahal itu penting. Begitu kamu tidak kritis terhadap dirimu sendiri, kamu mandek sudah, selesai. Karena kamu anggap dirimu sudah pasti benar. Wah, itu bahaya. Maka di pembukaan saya ingatkan pakai teorinya Soekarno. Adakah itu semakin bikin kamu bahagia, bikin semakin sejahtera, semakin nyaman, semakin aman, teori apapun, konsep apapun? Kalau enggak, tinggalin. Hari ini banyak sekali teori, konsep, ide yang berjejal-jejal rebutan masuk ke kepalamu. Lewat Facebook, lewat WA, lewat macam-macam TV, internet. Kamu harus pinter. Mana yang penting, mana yang enggak penting. Kalau yang nggak penting, yang nggak ada urusan sama sekali, yang nggak ada gunanya kamu masukkan juga, isi kepalamu penuh. Nanti yang penting nggak dapat tempat. Ya kan? Diam, kan itu tiap hari nasihat itu panjang-panjang loh. WA-mu sampai hang.
Iki ada orang ngomong panjang copy paste dari artikel 15 halaman dilebokke sak message di WA itu. Pening. Nggak penting kamu baca. Bukan masalah dibacanya, kadang-kadang terpengaruh, kadang-kadang cuma isu kamu terpengaruh. Nggak penting itu jadi kepalamu isinya ruwet, nggak karu-karuan saya. Seandainya kamu tak suruh merapikan ya, ini penting, ini tidak penting, ini yang penting, ini urusan politik orang banyak, ini urusan pribadi, ini urusan sama orang tua keluarga, ini terus dipilah-pilah lagi, terus di-ranking urusan ini prioritas pertama, prioritas kedua. Itu mungkin kamu bingung, noto pikiran. Kalau pikiranmu sudah nggak tertata, kadang-kadang kamu gelisah, tidak jelas kenapa, bete, tidak jelas kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba temanmu posting maki-maki Jokowi, marah-marah sama Ahok, padahal kamu suka Jokowi, suka Ahok. Tiba-tiba kamu bete. Sering kan kayak gitu. Nah, maka cerdaslah, katanya Soekarno, saatnya introspeksi. Kalau tidak ada pentingnya ya tidak usah. Lagian kenapa sih kamu segitunya sama Jokowi atau Ahok? Baik segitunya suka atau segitunya nggak suka. Pengaruhnya apa sih? Manfaatnya apa? Bahayanya apa? Itu yang pertama oleh Soekarno. Ini Soekarno sebenarnya sedang menceramahi kolega-koleganya zaman itu yang sukanya debat. Zaman itu kan merumuskan dasar negara itu kan perdebatan fraksi-fraksi macam-macam, tokoh macam-macam.